Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama kita nih ya, Iqbal dalam podcast yang kali ini kita santai ya. Biasanya kita kan mendengarkan daripada histori sejarah gitu ya, daripada buyut almarhum Haji Muhammad Thohir ya bin Haji Naisan. Sekarang kita santai nih. Kita hari ini mau bikin video react ya, jadi bukan video reaksi, kita mau reaksi. Gitu, realitas. Kita mau, sebenarnya bukan video reaksi, kita mau baca sebuah berita yang lagi trending gitu ya, yang nanti akan kita reaksikan gitu ya dari berita tersebut. Ini yang lagi trending kita angkat pertama, ini dua-duanya dari KPI nih. Oh, Komisi Penyiaran Indonesia. Ini lagi hangat nih. Hangat kayak martabak. Ya, lagi hangat banget nih. Ya, nih kita sumbernya dari Kompas TV. Ya, nah, ini 11 September 2021 judulnya. Jadi trending topik, Ketua KPI beri penjelasan soal Upin Ipin, propaganda Malaysia dan Saipul Jamil. Nah, sebelum kita lanjut, kita kedatangan dua narasumber yang sudah terpercaya nih. Di dunia dan di dunia alam gaib. Dunia dan akhirat. Pertama ini Om Iwan nih. Di langit 9 ini. Om Iwan nih, yang satu nih ya. Siap Bang. Om Iwan. Nama lengkapnya siapa Om? Iwan Sofyan. Nah, Iwan Sofyan. Alhamdulillah. Yang satu lagi Om Dudu. Om Dudu nih. Nah, ini nama panggilan kesayangan itu mah. Nama sebenarnya Agus Riyadi. Agus Superman. Oke, Agus Superman kali. Mantap nih. Nah, kita santai aja nih ya. Sambil ngopi-ngopi, ini ada makanan nih ya. Iya, udah separuh tuh, udah separuh Bang. Disedot duluan. Nah, kita bacain dulu beritanya. Terus habis itu ntar om-om yang reaksi ya. Siap. Jadi Anda juga belum tahu beritanya kayak bukan bereak ya, reaksi. Kalau bereak tuh di luar. Betul. Nah, itu dia. Oke, Jakarta. Oh, ini berarti di Jakarta. Kompas TV. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Agung Supriyo, menjadi pembicaraan warganet dan masuk trending topik akibat ucapan-ucapannya terkait tayangan animasi Upin Ipin dan kemunculan Saipul Jamil di televisi. Hal pertama ketika Agung Supriyo menilai tayangan animasi Upin Ipin sebagai propaganda karena mempromosikan Malaysia. Hal ini ia simpulkan karena melihat pemerintah Malaysia ikut mendanai pembuatan animasi-animasi di sana, termasuk Upin Ipin. Pemerintah Malaysia ikut memberikan pendanaan terhadap proyek animasi ini, ujar Agung pada Kompas TV, Jumat 11/9/2021 malam. Industri animasi itu berkembang pesat di Malaysia karena dorongan dari pemerintah Malaysia. Misalnya, di Malaysia itu ada kebijakan yang mewajibkan animasi lokal tayang di TV mereka, imbuh Agung. Menurut Agung, Upin Ipin berhasil memberi gambaran kehidupan di Malaysia sehingga menarik bagi orang di luar negeri. Upin Ipin itu diekspor ke mancanegara termasuk Indonesia supaya kemudian masyarakat di luar Malaysia lebih mengenal mereka sebagai negara multikultural, rukun, akur, jelas Agung. Ia pun membantah bahwa pemilihan kata propaganda salah karena beranggapan kata itu tidak berkonotasi buruk. Tidak ada yang salah, propaganda itu positif. Propaganda itu dalam konteks marketing dan humas dari pihak Malaysia, kata Agung. Nah, ini halaman selanjutnya ya, itu tadi halaman pertama. Berapa halaman ya Bang? Ini kayaknya kayak baca pendahuluan skripsi nih. Oh iya. skripsi mah. Bukan propaganda dalam pengertian cywar atau apapun, tetapi dia menunjukkan bahwa ini adalah Malaysia. Anda bisa melihat Malaysia dari Upin dan Ipin. Lanjutnya. Di satu sisi, ia mendorong penayangan animasi berkualitas karya anak bangsa di televisi lokal. Nah, itu berita yang pertama nih, Om ya, terkait dengan penggunaan kata-kata propaganda ya, yang Ketua KPI ini sebut di podcast. Ya, daripada Deddy Corbuzier gitu ya. Iya. Nah, kita gimana nih Om? Pendapatnya Om? Kita santai aja Om. Yang lebih tua aja dulu, ngomong yang lebih tua.
Ah, muda kayaknya. Ya kagak, yang lebih tua Kayak enak kita, mah. kita mah yang tua mah tinggal ngikutin aja apa yang kata muda gitu. Sakit. Jadi gimana nih? Sampai dulu, Om Iya. Duduk. Jadi Apa ya, Om Iwan. Nanti duluan. baru jadi. Apa Kayak tuh? duluan aja deh. Oh, udah, sweet aja deh. Udah nanti duluan. Iya, baik deh. Ayo gimana? Jadi sebenarnya udah diklarifikasi. Iya. Ya kan, terakhir tuh dia bilang propagandanya bukan dalam hal bahasa yang tidak ini, Betul. tapi dalam hal marketing. Harusnya kita bisa tuh kayak dia, kayak Malaysia gitu. Mm-mm. Ada ikon dari film apa kartun Indonesia tuh yang ketika orang ngelihat, oh itu Indonesia. Indonesia nih. Tapi nggak perlu, kalau Indonesia itu sebenarnya nggak perlu kartun. Karena alhamdulillah dengan ikon ada tuh dari hantu, saya ambil contoh ya. Heeh. Pocong itu sampai Pocong. diambil, dibeli sama Jepang tuh. Untuk Pocong. sebagai ikon. Jadi kalau udah dibilang muncul pocong di film setan tuh itu Indonesia. berarti Indonesia. Itu. Iya. Iya. Jadi Indonesia itu Cuma soalnya di Indonesia doang yang ada pocong. Heeh. Ya kan? yang lain pampir. Nah, Yang lain Karena waktu hampir. dikubur dia pakai jas, Oh, oh. pakai dasi. Iya. Di Indonesia dibungkus ya kan. Bungkus. Kayak lemper gitu. Iya. kalau di Cina Dibuka. pocongnya lain ya. Apa itu? Pampir. Iya. Wah, pocong juga cuman dia nggak pakai kapan. Oh, pakainya apa ya? Pakai ini juga Baju wisuda. baju kebesaran Oh, tuh. baju kebesaran, Baju iya. uraga kerajaan. Itu Iya, mah bukan kayak pocong, namanya pakai seragam dia. Dia pakai Pampir seragam itu. kerajaan. Hampir namanya. Heeh. Jadi harusnya tuh Indonesia harus tiru kayak begitu. Mm-mm. Tapi kan sayang disayangkan. Ah, Upin-Upin itu kan buatan Indonesia, orang Indonesia. ada tuh. orang Indonesianya tadi. Orang Ah. Indonesia yang bikin tuh. Apanya? Yang gambar, Gambar. yang bikin animasi itu awalnya orang Indonesia Orang yang Indonesia. bikin. Ketika disodorkan di negeri sendiri ditolak karena mahal biaya produksinya katanya. Mm. Dan ternyata ketika Bawa. dibawa ke Malaysia dan berhasil, Mm-mm. ya kita malah jadi rugi kitanya. Karena ada beberapa budaya kita tuh masuk ke Malaysia, Betul. ya kan? Heeh. Kayak main ciple. Ciple. Nah, terus main apa lagi tuh? Saya pernah lihat tuh ya Main. Upin-Upin tuh, karena anak sering lihat tuh. Heeh. Nah, itu banyak kesamaan budaya sama kita. Iya benar. Tapi Mainan- sayangnya, kayak mainan kecil dulu gitu ya. oh, kalau di Indonesia tuh udah mulai ada yang bagus. Kayak Jarwo, Sopo Jarwo tuh. Sopo Jarwo. Sopo Jarwo bagus. Mm-mm. Tapi masih kurang menonjolkan budaya. Dia masih sering cerita, bermain sekitar ya permainan. sekitar. Nah, itu bisa belum- jadi ikon juga sebenarnya kalau misalnya dikemas dengan baik, nanti bisa jadi diekspor ke beberapa negara. Sopo Jarwo itu bisa jadi Betul. ikon Indonesia juga Itu sebenarnya. Karena dia animasinya udah lumayan bagus ya. Bagus. Udah bagus. Sopo Jarwo tuh udah Iya. bagus. Nah, itu mungkin pendapat saya itu cukup disayangkan Ipin-Upin ini diproduksi sama negara lain. Padahal karya anak bangsa juga tuh sebenarnya itu. Karya anak bangsa. Iya. Mungkin udah gitu aja kalau saya mah. Oke, mantap. Itu doang. Iya. Nah, sekarang gimana nih, Om Iwan? Nah, Panjangan takutnya ntar dia ngantuk. Enggak bener. Maksudnya biar dia aja yang jelasin. Iya. Lalu tinggal ngikut. oh, tinggal- iya. Iya aja. Ada yang mau ditambahin nggak, Om Iwan? Ya, kayaknya sih kebetulan ambil sisi baiknya aja ya. Iya. Soalnya kalau Ipin-Ipin itu kan emang pertama tuh dasarnya dari kita gitu, dari Indonesia. Iya. Cuman karena mungkin ya kayak itu biayanya mahal, mungkin dia cari cerita nggak laku ya kan. Akhirnya ya nggak diinin lagi gitu. Akhirnya dia tuh sebenarnya dijual gitu loh si Ipin-Ipin nih. Dijual ke Malaysia, lalu di Malaysia diolah lagi kan. Lalu jadi ceritanya jadi cakep Bagus, gitu. Jadi cakep. yang punya cerita itu Malaysia tuh kayaknya jadi dia punya inilah imajinasi yang luar biasa gitu. Jadi sampai sekarang tuh si Ipin-Ipin sampai legenda kayak gini kan sampai sekarang, tapi itu masih tetap aja masih botak-botak juga ya. Padahal udah berapa tahun nih. Sama kayak Nobita. Enggak numbu-numbu. Gitu, kayak Indonesia sebenarnya banyak ya, kayak dulu Unyil ya kan. Terus sebelumnya Unyil. juga Iya betul. Oke, Iya kan? orang dulu jadi tahu. Saya ini lupa makanya Unyil. maksudnya kan Lupa. banyak gitu dulu tuh kayak ya banyak lah ya. Nah, cerita-cerita anak-anak itu. Makanya kalau sekarang tuh Indonesia kayaknya harusnya balik lagi kayak tempo dulu gitu loh. Maksudnya kalau emang dia mau kayak kejar Malaysia nih kayak benih-benih gini. Iya. Indonesia tuh Kalau harus perfilman punya Ya, kayak marketingnya macam harus anak-anak. bagus ya. Iya, jadi Dulu tuh, iya. iya jadi apa yang didikan buat anak-anaknya tuh mesti
dibanyakin gitu kayak film-film gini kan. Itu pendidikannya cakep kan istilahnya apa kalau dalam ini kan ya itu ya, pokoknya yang Budaya, penting Indonesia ya. ya budaya kebudayaan apa pendidikannya harus lebih ini lagi tingkatin gitu. Kalau kita kan sekarang kan filmnya kan banyak kan film-film luar ya kan kayak film TV-TV kabel gitu kan wah kebanyakan kita kayak mengikutin luar gitu nggak pernah balik lagi harusnya kan kita balik lagi ke tempo dulu Ya, lagi kalau kita betul. mau gitu, Jadi, iya. budaya. Jadi sini budaya. ya, Ya, sebenarnya Jangan ditanamin sampai cinta budaya tuh. Dan kegeser film-film ya. film-film yang animasi yang kayak hero superhero tuh. Iya. Sebenarnya superhero kita nggak kalah sama luar negeri. Kalah. Ada Banyak kita ada superhero banyak kita. tuh kalau Nah, kita yang paling kuat tuh di sini Gatot Kaca. Gatot Kaca. Bayangin, tulang besi, ya kan? Iya. Otot kawat. Siapa yang Gimana? punya kayak gitu? Superman aja kalah. Makanya Padahal kaca ya. Ya, Tapi Padahal dia dari Gatot kaca. Kaca. tapi dari kawat. Banyak kawat. Tulang besi ya kan. Nah, itu jadi Iya. hebatnya gitu. Heeh. Gundala belum lagi. Nah, Gundala, si Manusia anak petir, ya kan? Si anak petir. Wah. Coba gimana ceritanya kesambar petir? Nah, tapi yang cakepnya si Bolang tuh. Heeh. Oh si bola. Iya, si Bolang. Nah, itu si mah- Bolang. Nah, iya kan bocah petualang tuh kan. Dia kemana-mana itu. Itu harusnya diinin lagi tuh, istilahnya apa ditingkatin lagi gitu kan, nggak cuman masalah tentang ini aja gitu, kita pendidikannya mesti diinin lagi tuh. Intinya Kalau pendidikan, kalau dulu kan kita ditanamin cinta tanah air tuh dengan lagu-lagu daerah, iya betul. dengan cerita-cerita rakyat. Iya. Nah, itu harusnya dijadikan masuk ke dalam ranah film itu harusnya, Film. dimasukkan dalam film. Tapi film-film yang dari cerita rakyat ada juga Om. Tapi bentuknya sinetron. Nah, itu Sinetron. Itu dia. Tapi Sinetron. kalau sekarang Ini tuh, bukan kartun. iya sinetronnya jadi kalau sekarang ya kalau bukan film lagi kan, kalau sih kan apa namanya ini episode ya kalau sinetron itu kan. Jadi yang bikin kita penasaran gitu kan kalau yang bagus ceritanya. Tapi kalau cerita di Indonesia kan kebanyakan kayak apa yang kayak yang sekarang ini kan kebanyakan kan walaupun anak-anak yang main tapi lebih ke Cinta. dewasa gitu ya kan, Iya. lebih ke dewasa. Jarang kalau sekarang tuh sinetron tentang anak-anak tuh kayak tapi yang kayak sekarang kayak apa yang malam-malam itu yang pesantren tuh judulnya Kunanta. 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 Nah, itu sebenarnya bagus tapi kenapa posisi malam gitu ya? Harusnya kan sore gitu ya kan yang pas. Ini kan mainnya jam 10 apa ya? Jam 9 tuh ya. Tahu deh itu. Nah, itu maksudnya kalau ini ditingkatin lagi kayak gitu ya kan tentang anak-anak gitu, anak-anak pesantren tuh sebenarnya cakep ya kan kalau lebih diiniin lagi dia bisa berkembang lagi. Iya. Cuma nah itu apa tinggal cari ide-ide yang lagi ke atas lagi gitu. Ya, mudah-mudahan bisa hidup lagi nih. Iya, Cerita-cerita benar, anak cerita-cerita Indonesia dan bisa go mancanegara. Wah, gitu amin. kan. Oh, itu. Setidaknya negara-negara tetangga deh. Seenggaknya Gatot Kaca ntar bisa berantem sama Superman. Nah, Ya kan? Kalau di Adventure kan ketemu tuh. Benar. Ketemu semua. Itu gimana Minimal ada Gatot Kaca ntar. Yang jadi penengah gitu. Benar. iya, iya. Itu lebih keren ya kan? Oh, kan Batman Superman udah ada tuh. Batman Iya. versus Superman. Iya. Gatot Kaca versus Superman belum ada. Nah, ntar bisa jadi ntar The Flash lawan Gundala tuh. Nah, Kan sama-sama petir tuh ya kan? sama kesambar petir. Nah, minimal ntar kayuan deh. Apanya? Petir sama petir jadi apa itu? Nah, itu Patir dia. jadinya patir. Oke. Ada lagi gak? Kalau nggak ada kita lanjut nih. Lanjut aja lanjut. Berita ya. kedua, berita kedua. Tadi lu, Berita kedua. Boleh ngopi gak nih? Sambil ngopi bang, tuh ngopi jangan dianggurin aja. Masalahnya udah agak kental nih. Takut jadi agar. Itu diminum. Jangan-jangan agar kali bukan di kopi. Oke ya, hal yang kedua nih. Saat masyarakat juga menyoroti kemunculan Saipul Jamil, mantan narapidana. Pedofil. Nih yang kedua dari Kompas TV juga nih ya. Tapi beritanya beda, yaitu hal kedua saat masyarakat juga menyoroti kemunculan Saipul Jamil, mantan narapidana kejahatan seksual pada anak di televisi. Udah keluar deh. Udah. Masyarakat memprotes ucapan Agung Supriyo yang menyebut Saipul Jamil boleh tampil di televisi untuk keperluan edukasi. Saya bilang ini mispersepsi. Pada prinsipnya adalah pelarangan pada pelaku kejahatan seksual pada anak. Karena korban dari pelaku kejahatan seksual itu dapat mengalami trauma seumur hidup. Bantah Agung. Lebih lanjut, ia menyebut Saipul Jamil tampil untuk kepentingan edukasi di televisi bukan sebagai duta atau penyuluh kejahatan seksual pada anak. Apakah dia, yaitu Saipul Jamil, bisa tampil? Dia bisa tampil dalam edukasi,
yang orang menyederhanakan dengan edukator atau duta tambahnya. Ia membeberkan stasiun televisi dapat memunculkan gambaran soal sosok Saipul Jamil sebagai contoh buruk pelaku kejahatan seksual. Stasiun televisi misalnya menayangkan korban kejahatan seksual. Nah, kita bisa ambil cuplikan dokumen video dari tahun sebelumnya di tayangan itu sebagai pelaku kejahatan seksual. Kata Agung, tak cuma itu, ia ingin stasiun televisi juga mengaburkan wajah Saipul Jamil dalam tayangan edukasi itu. Nah, hal ini karena perlakuan pelaku kejahatan seksual mesti berbeda dari perlakuan pada pelanggar hukum lainnya. Korban itu kan penonton televisi, dia bisa menjadi trauma bila melihat wajah dari pelaku. Maka dalam menampilkan pelaku kejahatan seksual, televisi harus hati-hati urainya. Nah, sampai di situ. Nah, itu klarifikasi lagi nih dari Ketua KPI sekarang gitu. Ya, tentang Saipul Jamil yang boleh tampil di televisi untuk edukasi, terus diklarifikasi tadi, gitu kan? Nah, ini gimana nih komentarnya nih, Om Duduk dan Om Iwan, ya tentang klarifikasi dari Ketua KPI tentang bolehnya Saipul Jamil boleh tampil di TV sebagai edukator, gimana? Ya, untuk pertama mungkin saya serahkan ke Kak Iwan aja karena saya tadi pertama saya duluan, sekarang Kak Iwan aja. Silakan Kak Iwan. Langsung ngomong, nyalahin ke gue. Itu dia. Gimana Kak Om Iwan? Tentang urusan ini. Tentang ini ya Saipul Jamil yang Saipul bikin Jamil. buat edukasi ya, buat edukator gitu. Ya saya rasa sih sah-sah aja ya, karena mungkin karena setiap orang kan punya hak ya masing-masing. Jadi itu dilindungi ya haknya kayak orang ya kan di undang-undang. Ya kalau dia walaupun ya istilahnya dia itu bekas narapidana ini, tapi tetap dia manusia ya kan, yang benar-benar dia kan juga istilahnya manusia yang benar-benar punya punya hak ya di situ ya, bahwa dia tuh sebagai orang. Bukan artis gitu kan. Bukan orang. dia orang ya. Oke, saya kira bukan orang. Makanya saya maksudnya ya gitu maksudnya. Si Saipul Jamil walaupun ya pekerjaannya kan dia artis kan benar. sebelumnya kan. Iya maksudnya itu. Yang mana? Ya, maksudnya itu yang mana? Ya itu tadi yang diomongin kan Saipul Jamil kan. Iya, itu Saipul Jamil maksudnya. Kasihan dia kalau nggak gitu, ini kan. Bukan kasihan sih maksudnya. Dia punya hak lah, dia punya hak ya kalau misalnya emang jadi seperti KPI bilang, Ketua KPI kan dia, tapi yang bingung tuh kenapa mesti disamarin gitu loh mukanya kan. Tadi dia bilang supaya korban ketika lagi nonton TV nggak ngeliat muka dia. Korbannya kan cuma satu kan. Kan ya nggak tahu tapi korbannya. Nah, maksudnya supaya nggak timbul trauma, kata itu dia gitu, maksudnya kan, kayaknya kayak bisa pakai topeng ya. Kayaknya Pakai topeng kalau- Batman gitu misalnya. Namanya Saipul Jamil tapi kan topengnya dia kan Batman gitu. intinya dia udah dihukum kan, udah dihukum di Indonesia. Udah selesai ya kan udah hukumannya. selesai. Nah berarti kalau orang yang udah hukum udah dong, dia kan juga udah diiniin juga sama hukumannya ya kan. Paling nggak di istilahnya insaf lah ya. Kalau untuk mau berbuat kayak gitu lagi dia mesti ini lagi pikir-pikir lagi inilah. Ya intinya ya Saipul Jamil istilahnya masih berhak lah istilahnya dibuat untuk lebih ini lagi lebih buat edukasi apa lagi ya, karena di Indonesia tuh sangat butuh ya buat edukasi buat anak-anak sekarang kan. Karena kita kan sekarang kan masa-masa kayak gini pandemi kemarin ya kan, anak-anak kan di rumah ya kan, nggak sekolah itu nggak ini kan online terus. Nggak sekolah? Iya maksudnya nggak sekolah online ya kan, kita kan kasihan sama anak-anak ya kan. Nah apalagi kalau dia umpamanya dia bisa gitu iniin anak-anak gitu kan, ngedidik apa gimana ya, kenapa enggak kita iniin gitu loh. Yang kesalahan itu kan udah istilahnya Allah aja kan maha pengampun ya. Nah maksudnya udah lah lupain yang masa lalu ya kan. Nah sekarang kalau dia emang udah menuju kebaikan ya kenapa enggak kita terima lagi gitu loh. Jadi kayaknya gitu ya intinya gitu lah. Siap. Jadi menurut Kak Iwan, Om Iwan ya udah dia udah insaf, udah dihukum maksudnya, udah dihukum ya, dan dia punya pekerjaan dulu sebagai artis, yang artis kan nampil di TV, gimana dia bisa jadi artis kalau wajahnya di blur, betul. Gitu. Masa artis blur? Masa kan nggak gini dong, kasihan ya kan. Kita tampilkan artis blur.
Pas muncul wajahnya Nah, wajahnya digituin. Makanya Kalau iya. wajahnya Mendingan kayak sekalian pakai topeng. Nah, Topeng monyet gitu atau topeng ondel-ondel palanya gitu ya. kan. iya. jangan dong. Kasihan kalau topeng ondel-ondel. Ya udah berarti dia susah untuk jadi artis lagi nih kalau menurut pendapatnya itu tadi ketua KPI karena yang namanya artis muncul di TV kelihatan muka. Iya. Kalau misalkan dia nanti ngasih edukasi nggak kelihatan muka, artis blur. Nah, kan begitu. Repot. Gimana mau nerimanya ya, artis blur. Ya inilah artis blur kita, Saipul Jamil. Orangnya nggak kelihatan nih kan. Atau udah di blur namanya juga disamarin Nah, lagi. Atau namanya disamarin aja. Iya. Kalau misalnya mau edukasi namanya jangan Saipul Jamil. Apa itu? Saipul Jambrong. Saipul J gitu. Saipul J atau Saipul Pesan. Nah, Kan Gmail. iya gitu aja udah. Itu Gmail apa Itu Jamil? lebih enak. Benar. Saipul Gmail. Saipul Jamil. Udah deh. Ya deh. Jadi itu Om Iwan ya. Benar. Oke. Soalnya di luar sana banyak Om Iwan yang setuju sama Setuju, pendapatnya ketua KPI nih. Setuju. Jadi ya udah nggak usah boleh ditampilin gitu. Takutnya itu tadi trauma. Itu kan jatuhnya kan dibully istilahnya kan. Jadi Nah, dibully itu kan trauma. ada Jadi ketua hukum-hukum. KPI-nya yang nggak bolehin Saipul Jamil muncul gitu. Dia punya pendapat seperti itu. Gitu. Pun kalau mau muncul tadi wajahnya di blur. Nah, justru itu kena undang-undang ITE sekarang ya kan. Karena dia kan pernah ngebully ya, dia kan dia mentang-mentang baru keluar penjara itu kan namanya istilahnya dibully ya kan, orang udah keluar penjara jadi harus benar-benar nggak boleh tampil gitu kan. Jadi seolah-olah di publik tuh dia dikucilkan. Nah, itu kan benar-benar ini gitu loh. Jadi hak seseorang itu kan hak berpendapat, hak semuanya ya kan. Dalam undang-undang kan udah diatur ya kan, dilindungi ya kan, benar kan Bang ya? Ente kan orang hukum kan? Bukan. Bukan. Itu Orang apa? apa? Hakim. Apa? Seorang hutan. Ya. Aduh, Yang di duit gopek zaman dulu. wah. Orang hutan salah gue nanya. Lagi udah tahu. Itu maksudnya orang kayak gitu harus dilindungi ya kan, apalagi dia orang Orang gini dong. orang hutan Ini maksudnya. satwa langka ini mah. Ini cerita satwa langka. Cerita apa sih? Apa nih? Makanya belum jelas nih. Gak jelas kayak emang kadang-kadang. Bukan yang aja sebelum jelas nih. Gitu kan ini cerita ke siapa Enggak nih? benar, maksudnya kayak Saipul Jamil gitu kan, dia kan baru keluar penjara ya kan. Intinya dia tuh emang perlu dilindungi. Ya memang ada undang-undang ya kan. Bahwa setiap hak warga negara tuh harus dilindungi oleh negara gitu kan. Emang negara yang ini. Maksudnya itu ya walaupun dia keluar penjara, dia kan udah di penjara, udah dihukum. Ya kan. Nah, dia kan udah diterima hukumannya. Terus dia keluar ya dia kan udah bersih dong intinya ya kan. Karena dia udah digodok istilahnya kan. Nah, dia udah langsung bisa kerja kan. Nah, ya. iya maksudnya. Biarin aja emang kerjaannya Jadi, gitu kan. Nah, makanya kalau di itunya di mana itu gitu rasa manusianya gitu kan. Di mana Kalau rasa manusia? kalau orang hutan sih emang nggak punya perasaan ya kan, kayak ente bilang hutan. Kapan kita ngomongin orang hutan dah? Ada lagi. Tema sendiri Saya aja. sama sih ya jadi Orang yang nggak disalahin ada lagi. Orang aring. Ya. Jadi orang benar dan orang nggak benar gitu kan. Oke mantap. Oke sekarang itu pendapat ya. Ini pendapat semua nih. Pendapat kita aja nih kan. kita ya. Sekarang pendapat daripada Om Dudu. Nah gimana ya terkait berita yang tadi? Baik. Itulah hukum apa namanya? Hukum adat itu. Hukum adat. Hukum adat itu pedih tuh kayak gitu tuh. Pedih ya. Jadi ketika orang melakukan kesalahan, ya dia bakal divonis, dikucilkan, terus dibuang, jadi hilang segala-galanya sampai pekerjaannya. Nah, kembali lagi kalau saya pribadi, yang tadi Kak Iwan bilang tuh, ketika dia udah dihukum, ya udah silahkan aja, dia aktivitas lagi. Nah, kecuali kalau emang dia apa namanya banyak gitu yang diinin sama dia, nah itu bisa mengganggu. Yang dilarang itu aktivitas tampil di TV. Iya, aktivitas tampil di TV kan. Aktivitas di TV. Nah kerjaannya dia kan artis. Artis. Kecuali kalau dia tukang gojek atau tukang ojek gitu, nah, tukang cilok misalnya dia. Tapi dia bukan tukang. Ya misalnya tukang Kalau cilok tukang kan, cilok. cilok dagang kebangetan. Ya karena dia emang awalnya artis, ya berilah dia kesempatan lagi. Apalagi dia udah tobat nih misalnya. Ya tadi Allah itu maha pengampun, maha pengasih, menyayang. Nah, kita lah cobalah punya rasa seperti itulah. Biarin aja, dia udah merasakan hukumannya, dia udah merasakan tersiksanya di dalam penjara.
ya kan? Ketika dia bebas, berikan kebebasannya lagi gitu loh. Nah, tapi tetap dalam pemantauan. Biasanya itu kalau pedofil itu dia kejiwaan ya. Nggak tahu deh. Kejiwaan tuh biasanya. Jiwa ya. Dia jiwa dia. Hmm. Nah, khawatir bisa kambuh lagi ketika ada peluang, Peluang. ada kesempatan, ada ini tuh bisa ini lagi. Maka itu Kalau harus dibimbing secara, harus ada pembimbingnya sebenarnya sih. oh berarti slang dong. Nah, seleng. Bimbing. Itu bimbing. Itu Oh, iya. Bimbing. Oh, Lanjut. bimbing tuh suara mobil tuh. Bimbing. Klakson. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau menurut saya biarin aja kalau misalnya dia mau ini. Tapi kalau pendapatnya ketua KPI itu melarang dengan sebab ada trauma terhadap Korban. yang korban, Mm-mm. itu sah-sah aja. Iya. Karena dia menjaga orang yang menonton ini Mm. biar menjaga jiwa ya. Walaupun 1 orang, 2 orang tuh dia menjaga jiwa biar dia nggak terjadi trauma yang mendalam. Iya. Gitu. Itu saya pribadi seperti itu pendapatnya. Nggak usah banyak-banyak. Mm-mm. Karena kayak Iwan udah banyak banget tadi ngomongnya. Udah keambil semua dalam hati. Udah diambil semua sama dia nih. Saya nggak ngomongnya apa ini, bingung saya. Iya, Ya gitu aja deh. Nah itu dia tadi ya pendapat dari 2 narasumber kita. Oh ini sekali lagi pendapat santai ya kak. Jadi jangan diambil serius saudara-saudara. Ya. Ini Iya, pendapat betul. santai daripada keturunan ya buyut almarhum Haji Muhammad Thohir ya. Mungkin itu kali ya kita reaksi terhadap berita hari ini. Mungkin kita akan reaksi-reaksi yang lainnya juga. Oke. Betul. Yang viral-viral kita reaksiin gitu. Tunggu tanggal mainnya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Oke. Jangan lupa nih jempol. Jempol. Nah, jangan lupa juga sholat Awas 5 jempolnya waktu. begini. Ya. Jangan begini. Jangan Nantang aja ribut tuh. begini. Ya. Parah. Jangan lupa juga sholat 5 Waktu. Ya. Jangan lupa juga Hmm. ngaji. Ngaji. Ngaji di masjid dan musola. Ya. Sip. Karena ngaji itu mempermudah kita masuk surga. Amin. Ya. Terus ngaji juga kata guru aneh, kayak Jasman tuh, Ah. ya mempermudah untuk apa ya? Untuk naikin keimanan kita ya. Karena keimanan itu kan yazid tuh yankus tuh, turun naik dia, naik turun. Nah cara cepet untuk menaikin keimanan itu, ya duduk majelis taklim. Duduk. Pahalanya luar biasa. Kayaknya tahu pahalanya gak ngaji? Waduh, luar biasa malah. Ngaji 1 jam di masjid atau di musola atau di surau itu, pertama nih Pertama, 1000 rakaat seperti sholat sunat 1000 rakaat. seperti sholat Kuat sunat. gak? Wah. Kuat gak? 1000 rakaat, jangan kan 1000 rakaat. 4 rakaat aja udah goyang-goyang. Isinya 2 rakaat aja kita. Oke, Terus- jangan yang 1000, 2000 aja gue jabanin dong enggak? Seperti 1000 ngejenguk orang sakit, 1000 nganter jenazah. Terus ada lagi 1000 bersedekah kuda yang gagah berani untuk berjalan, untuk berjihad di jalan Allah. Tapi nggak ada 1000 istri nggak ada. Ya? Nggak ada. Malah dapat 1000 istri malah. Jadi Jangan, Pak. pahalanya gede. Maka itu kalau kita lihat orang ngaji tuh kadang ada yang begini nih. Iya. Nah, Saking apanya tuh? Keberatan pahala. bener-bener. Keberatan pahala Iya, tuh iya, orang iya, tuh. iya. Masya Allah tuh. Oh, karena banyak banget pahalanya. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kalau kita duduk majelis taklim tuh kebanyakan begini. Hah? Karena keberatan pahala. Oh iya. Gitu kayak Iya. Baik deh. Tunggu ya podcast kita selanjutnya yang Datang. lain lagi yang akan datang ya, yang makin viral lagi gitu ya. Oke, sampai di sini podcast kita. Jangan lupa subscribe sekali lagi, like and share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.